Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atas nama Nur Tilawati, lokal Tojoan non reguler, untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik, membuat video singkat menjelaskan 5 poin penting dari politik ekonomi kerakyatan. Untuk poin yang pertama, ekonomi kerakyatan berpedoman pada sila keempat Pancasila. Dapat didefinisikan secara sederhana bahwa istilah ekonomi kerakyatan akan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Demokrasi yang muncul dan digali dari kearifan lokal. Demokrasi yang menjadi ciri khas Indonesia dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Poin yang kedua, ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat. Sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan bunyi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tadi, maka situasi ekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Poin ketiga, kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara tersebut. Penerapan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan khusus, yakni demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Poin keempat, pada dasarnya pembangunan ekonomi di Indonesia berpijak pada nilai moral dari Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Perlu ditekankan pula bahwa ekonomi kerakyatan ini memang cenderung identik dengan ekonomi Pancasila. Namun perlu dipahami bahwa sekalipun mirip, kedua sistem ekonomi ini sebetulnya memiliki perbedaan. Definisi paling sederhana dari ekonomi kerakyatan menurut Rizal Rahmi 2013 adalah semua kebijakan yang memihak kepada rakyat. Perbedaan paling mendasar terletak pada prinsip ekonomi yang dijalankan. Jika pada sistem ekonomi kerakyatan prinsip utamanya adalah memihak pada rakyat, sementara pada sistem ekonomi Pancasila menganut pada nilai Pancasila. Untuk poin terakhir, poin kelima, pada dasarnya pembangunan ekonomi di Indonesia berpijak pada nilai moral dari Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Perlu ditekankan pula bahwa ekonomi kerakyatan ini memang cenderung identik dengan ekonomi Pancasila. Jadi jika sistem ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia memihak pada rakyat, maka itu adalah sistem ekonomi kerakyatan. Maka bisa juga dikatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila yang dijalankan di Indonesia ini adalah termasuk sistem ekonomi kerakyatan yang khas. Adapun sistem ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia Pancasila Reformasi ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila. Hanya bedanya terdapat penekanan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.